Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan melanjutkan kemarin sedikit informasi tentang update UV UFS ya. Kemarin sudah beberapa fitur sudah saya jelaskan di bagian UV Android Toolbox, mulai dari praktek eksekusi penulisan FFU untuk MMC di bagian microcontroller unitnya, di MCU di bagian MMC-nya menggunakan USB untuk chipset MediaTek, termasuk juga bagaimana metode backup readback dump. Di sini nanti akan saya lanjut untuk sedikit menjelaskan bagi teman-teman bagaimana cara melakukan log config atau log descriptor, atau melakukan penguncian pada OTP dan cara membuka OTP pada UFS Samsung menggunakan UV UFS. Beberapa hari yang lalu UV UFS sudah update yang sangat keren menurut saya. Sebelum saya jelaskan, bagi teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya, dan bila nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang pengen memahami fitur-fitur alat-alat UFS, metode-metode pengerjaan UFS, bisa join di grup membership Griyo Android, grup YouTube ya, membership YouTube ya, bukan Facebook ya. Jadi teman-teman, terkhusus untuk teknisi dan calon-calon teknisi yang pengen join di membership Griyo Android, cukup klik tombol gabung. Biayanya cukup murah lur, 19.000 saja. 19.000 banyak penjelasan tentang perbaikan handphone seputar CPU RAM UFS. Oke lur, langsung saja dibuka UV UFS-nya. Di sini melanjutkan beberapa fitur update UV UFS ya, beberapa fitur UV UFS yang menurut saya sangat keren sekali. Sangat keren, sangat layak diacungi jempol. Sebelum saya menjelaskan caranya, bagi teman-teman yang mempunyai UV UFS Pro, jangan lupa lakukan update firmware-nya terlebih dahulu, seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui versi firmware-nya sudah terupdate apa belum, di sini ada firmware version di sini ya, bisa dicek yang saya blok di sini ya. Ini kalau versinya masih di bawah 1.37 itu supaya diupdate terlebih dahulu di sini. Nah, diperhatikan dulu untuk UV UFS Pro-nya. Cara update-nya cukup klik di bagian tombol setting, kemudian klik
upgrade UV UFS proc firmware di sini ya. Nanti secara otomatis teman-teman boxnya akan terupdate, box UFS-nya. Oke, bisa difahami ya. Jadi bagi teman-teman yang box UFS UV UFS-nya belum dilakukan update firmware, silahkan lakukan update firmware. Oke, salah satu fitur update-nya adalah melakukan unlock OTP atau melakukan buka kunci deskriptornya. Jadi OTP sendiri ini biasanya diberikan dari pihak vendor agar konfignya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diganti-ganti, merubah jumlah LUN, mengganti bot secondary first bootnya tidak bisa dirubah, kemudian termasuk merubah di bagian ref clock frekuensinya untuk hertz frekuensinya. Jadi dari pihak sononya pabrikannya itu memberi kunci, biasanya itu yang memberi kunci deskriptor itu rata-rata dari pihak Samsung. Kalau seri-seri lain biasanya sih pengalaman saya belum saya jumpai, tapi di seri-seri tipe handphone Samsung biasanya di OTP atau dilakukan kunci di bagian deskriptornya. Jadi ketika kita langsung lakukan identifikasi seperti ini, teman-teman nanti akan menjumpai log seperti ini ya. Ini ada tulisan TX sama RX-nya menggunakan gear 3. Kemudian ref-nya menggunakan frekuensi di 19,2 MHz dan di sini ada tulisan warna biru, tulisannya permanent write protect disable. Ini menandakan IC UFS yang saya gunakan contoh ini tidak ter-OTP atau bisa dirubah-rubah untuk deskriptornya. Konfignya bisa dirubah-rubah, konfignya bisa dimanipulasi. Dirubah apanya? Ya jumlah LUN-nya, first boot-nya, besar kecil di bagian capacity user datanya, dikecilin atau dibuat full maksimum, itu bisa dirubah semua. Jadi kalau teman-teman menjumpai di bagian permanent write protect-nya ini aktif, berarti tandanya tidak bisa dirubah-rubah. Nah, seperti apa Mas? Ini saya coba saya kunci dulu ya. Ini saya coba saya kunci dulu di bagian deskriptornya. Ini saya kunci dulu. Jadi ketika nanti dikunci untuk deskriptornya atau config-nya dilakukan OTP, ini seperti ini tandanya sudah terkunci ya. Kalau kita lakukan identifikasi, nanti akan tampil tulisan config deskriptor log. Ini menandakan konfigurasi yang ada atau yang dipakai oleh IC yang saya gunakan contoh ini tidak bisa dirubah-rubah, ya permanen seperti ini. Berarti solusinya bagaimana ketika teman-teman menjumpai IC yang seperti ini, yang config-nya terkunci? Solusinya bagaimana ya? Solusinya harus dibuka. Ini kalau teman-teman pindah ke UFS config di sini ada keterangan bahwasanya config deskriptornya log. Jadi solusinya bagaimana kalau config deskriptornya log? Ya, solusinya harus dibuka. Ini cara bukanya menggunakan UV ya, cukup diklik di bagian unlock config deskriptor, cukup diklik bagian sini. Nah, nanti secara otomatis teman-teman akan menjumpai log seperti ini ya. Ini tandanya kunci di bagian deskriptornya sudah terbuka. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan pengkonfigurasian ulang, bisa merubah jumlah LUN, bisa menambahkan jumlah LUN, bisa merubah fresh boot atau booting pertamanya di bagian LUN mana yang harus dibaca, atau teman-teman mau rubah untuk reference clock frekuensinya, itu sudah bisa dilakukan baik secara otomatis menggunakan backup config
atau menggunakan config secara manual. Bisa difahami ya. Sekarang kita lakukan identifikasi. Ya, jadi kalau menjumpai hasil log seperti ini, ditandai warna biru seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa melakukan pengkonfigurasian baik secara otomatis menggunakan backup config atau menggunakan config secara manual. Oke lur, bisa difahami ya. Salah satu update-nya untuk Toshiba, untuk SanDisk, untuk Skyhenic kan di SCGTech itu masih ada beberapa bug atau error-error kecil ya. Ya kalau UV UFS ini kan sudah bisa di SanDisk, sudah saya tes di Toshiba, itu sudah bisa baik membuka atau melakukan penguncian pada deskriptor. Kalau di SCGTech mungkin masih menunggu update-nya, masih ada bug atau error-error kecil untuk melakukan pengkonfigurasian atau melakukan buka kunci di bagian deskriptornya. Oke lur, bisa difahami ya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan tentang update seputaran SCGTech SCGTech UV UFS Proc. Dan bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya, bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi video dari Griyo Android. Dan yang belum join bergabung di membership, tentunya banyak keunggulan, banyak sekali informasi-informasi seputar pergantian atau penggunaan alat UFS. Silahkan join, harganya cukup murah, 1 bulan 19.000. Banyak sekali video-video yang membahas tentang CPU RAM UFS dan akan selalu diupdate ya lur ya. Itu lur informasi dari saya, semoga hari-harinya selalu berkualitas. Sedikit dari Griyo Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.